Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa taraham wa tahannan ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin wal hadirat, as'adakumullah, yang semoga dihormati Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pemirsa yang berbahagia, pada saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal, yang mana tema yang akan saya sampaikan adalah berkenaan dengan tata cara berbuka yang baik. Bagaimana cara kita berbuka yang baik? Mungkin perlu kita ketahui bahwa ketika kita akan berbuka, itu adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Tidak ada seseorang yang berpuasa kecuali dia menunggu waktu maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau waktu berbuka. Maka di sini saya sampaikan bagaimana cara kita agar kita berbuka, tetapi berbuka yang bisa menjadikan buka itu adalah buka yang baik, atau buka yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya akan sampaikan hadis yang mana keutamaan orang yang berbuka. Dalam hadis dikatakan lis-shaimi farhatani. Bagi mereka orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Mendapatkan berapa? Dua kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Artinya adalah dua kebahagiaan yang didapat oleh orang yang berpuasa. Yang pertama adalah ketika dia berbuka, dan yang kedua ketika besok bertemu oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah orang yang berpuasa. Maka sangat luar biasa bagi seorang yang berpuasa, akan merasa sangat bahagia ketika dia bertemu ataupun dia sampai di waktu maghrib, kemudian dia bisa menikmati makanan dan minuman yang memang sudah waktunya untuk berbuka. Di sini saya sampaikan bahwasanya prinsip ketika kita berbuka adalah jangan lupa siapkan makan makanan yang halalan thayyiban. Tidak cukup hanya halal, tapi harus thayyiban. Artinya apa? Kita cari makanan-makanan yang bisa membuat tubuh kita itu semakin baik dan semakin sehat. Di antaranya kita melihat dari segi kandungan proteinnya, kandungan gizinya, kandungan vitaminnya. Dan hindarilah berbagai makanan yang bisa memicu penyakit-penyakit yang mana itu bisa memperburuk keadaan fisik kita semuanya. Dalam Al-Quran dikatakan, kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Perlu kita ketahui, walaupun kita makan makanan yang halal, tapi jangan jadikan buka itu sebagai ajang balas dendam. Tahu ajang balas dendam? Ajang balas dendam adalah ketika kita berbuka, justru kita tidak menahan daripada nafsu, kita mengumbar nafsu ketika berbuka.
Ini berarti kita meninggalkan esensial daripada berpuasa. Berpuasa menahan hawa nafsu, tapi ketika berbuka malah terlalu banyak makan atau terlalu banyak lauk dan lain sebagainya. Ya makan sesuai aja dengan kadarnya. Kalau mungkin kita punyanya sesuatu yang biasa saja, ya sudah kita makan itu, toh itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika kita berbuka justru malah kita menjadi ajang balas dendam. Lauknya ada ikan, ada ayam, ada sate, ada ini, semuanya ingin dimakan. Minumannya ada es buah, es campur, es teler, semuanya mau diminum semuanya. Maka saya sarankan ketika berbuka yang biasa-biasa saja. Nabi Muhammad SAW ketika berbuka dalam sebuah hadis dikatakan ida aftoro ahadakum, ketika kalian mau berbuka fal yuftir ala tamrin. Kata Nabi, berbuka adalah dengan kurma. Fa innahu barakatun. Bahwasanya ketika kita berbuka dengan kurma termasuk dari sunnah Nabi, maka kita dapat pahala karena mengikuti sunnah Nabi. Kemudian fa'ilam yajid tamron, kalaupun kita tidak punya kurma, maka fal yuftir ala ma'in, maka hendaknya kita berbuka yang pertama adalah dengan minum air putih. Fa'innahu tohurun, sungguhnya air putih itu pun juga baik dan bersih untuk tubuh kita. Maka kita sering mendengarkan ada keterangan bahwasanya ketika berbuka carilah yang manis. Tapi kita salah penafsirannya. Manis di situ manis yang alami, bukan manis yang buatan seperti kita minum makanan yang mungkin terlalu banyak gula pengawet dan lain sebagainya. Maka itu sangat dihindarkan. Ketika kita berbuka, carilah pemanis yang alami. Salah satunya ada dalam kurma. Maka ada dalam hadis disebutkan seperti itu. Kemudian ketika kita berbuka, jangan lupa untuk berdoa. Nah, berdoa ini sangat penting. Karena apa? Ketika kita lupa berdoa, sama saja kita itu sebagai orang yang sombong. Karena apa? Doa itu termasuk ibadah. Ketika kita berdoa, kita berarti melaksanakan kewajiban untuk beribadah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika kita berdoa di waktu berbuka, itu adalah termasuk waktu mustajabah. Untuk berdoa itu yang paling bagus adalah ketika kita sudah makan dan minum, kemudian kita baru berdoa. Katakanlah kita minum, habis itu doa, zahabat doma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Atau kita berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, setelah itu kita mau berdoa yang lain pun juga diperkenankan. Umpamanya kita baca doa seperti doa kebaikan dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi bebas kita mau berdoa apapun setelah kita berdoa pembuka, yaitu yang sudah saya sampaikan tadi di depan. Itu yang menjadi adab orang yang ketika berbuka. Kemudian selain itu, ketika kita berbuka, mendengar sudah tanda masuk waktu maghrib atau azan, maka kita untuk menyegerakan berbuka. Jangan sampai menunda berbuka. Di sini dikatakan dalam hadis bakiru bil afqari wa akhirus suhura. Bahwasanya di sini kita diperintahkan untuk menyegerakan berbuka dan yang mengakhirkan sahur. Jadi yang akhir itu sahurnya, bukannya untuk didahulukan. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan adab ketika kita akan berbuka. Jadi ingat, ketika kita berbuka, kita harus mempunyai adab dan etika agar apa? Agar kita selalu mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.